Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya lagi sama Mas Mirsa ini. Mas Mirsa ini kan namanya key grader. Key grader itu syaratnya katanya sulit. Apa aja sih yang menjadi kesulitan untuk menjadi seorang key grader tuh? Katanya nggak boleh makan yang pedas-pedas. Syaratnya sih sebetulnya yang pertama niat ya. Ya niat dulu, ya betul. kan? Semuanya juga karena Jadi niat kalau ya. misalnya untuk pantangan-pantangannya mungkin beberapa jam sebelum kita cupping ya kita tidak makan yang pedas-pedas, tidak merokok gitu kan, tidak juga mungkin memakan makanan yang sifatnya tuh akan menempel di rongga mulut tuh lama gitu. Karena gitu. yang mendeteksi rasa kopi itu adalah selain fungsi dari hidung kita, penciuman, itu adalah rongga mulut kita itu harus sangat peka gitu. Kenapa Ya. key grader tuh profesi? Itu adalah profesi. Profesi. Ya. Terus katanya bisa hanya dalam beberapa tahun setelah itu harus Ya, lagi. profesi yang kalau misalnya kita ambil sertifikatnya itu hanya berlaku selama 3 tahun. Oh 3 tahun. Iya, 3 tahun, setelah itu kita harus recertified lagi, baru akan lanjut lagi 3 tahun lagi. Gitu. Itu terus kalau yang namanya brewer tuh apa? Brewer tuh. Kalau brewer itu biasa kalau di dunia kopi disebutnya penyeduh kopi. Oh, penyeduh. Iya. Itu aja harus belajar untuk menyeduh itu. Iya. Karena memang harus tahu derajat panasnya. Iya, karena harus memang berapa faktor gitu. mungkin kalau misalnya kita bilang kopi itu adalah orang awam mungkin ngeliat kopi itu Bundar. biasa ya kan, Oh, bundar kopi itu. ya kan. Tapi kalau menurut kita kopi itu adalah hal yang spesifik yang kalau misalnya bisa dibilang sangat sensitif. Semua hal yang kita lakukan itu akan pengaruh pada rasa. Gitu. Kalau rooster itu seperti apa rooster? Kalau roaster itu adalah dia memanggang atau menyangrai biji Roaster kopi, itu. ya biji kopi dari yang mentah menjadi matang. Ada nggak rooster yang ngesot? Suster. Oke, salah lagi saya. Gak tahu saya. Bagaimana kalau sekarang mempraktekannya cupping? Cupping. Oke. Cupping ya. Cupping. Dibuat Baik. cup ya. Silakan coba kita lihat ya. Cupping. Kita akan membuat cupping. Cupping seberai terek di jadikan anak ya. Nah, sama juga ya ditimbang juga ya. Bener banget. Jadi Betul. cupping pun sama Iya. ya. Ditimbang. Kita Timbang. biasanya rasio kopinya tuh 8,25 gram ditambah 150 mililiter air ya. Jadi sangat spesifik. Itu hal yang pertama dilakukan tuh biasanya kita dicium yang namanya fragrance-nya, bukan aromanya tapi fragrance-nya dulu. Jadi bubuk yang masih kering. Bubuk yang masih kering Iya, ya. itu namanya fragrance. Nah, itu biasanya dicium Aromanya? ya aromanya. Hidungnya mampet tuh mas. Enak nih. Iya. Ya, aromanya sekuat apa, aromanya apa. Kalau ini mungkin sedikit seperti spices. Agak-agak Ya. apa pakai merica dia enggak ya? Enggak. Lalu untuk airnya itu untuk cupping direkomendasikan 93 derajat Celcius. Airnya. Airnya. Panas ya. Air panas. Nah, udah iya. gitu waktunya itu 4 menit. Jadi ada steeping time namanya. Jadi jadi kita tidur dulu. ya kita bisa Sama juga ya, sama. harus diratakan rata semuanya. ya? Iya, harus rata. Ini Ini kita sekitar 150 150 Iya. cc. cc. Iya. Mas Reza. Kenceng dong ya. Ya. Mas Reza. 150 cc lumayan kenceng. Kencang. Iya. Kalau motor. Iya. Ada namanya sendok cupping. Ini sendok cupping tuh Sendok seperti- cupping tuh begini ya kayak sendok bebek ya. Iya, sendok bebek, sendok sup lah. Heeh. Nah, itu yang pertama kita akan cari adalah aromanya. Caranya adalah kita akan Ini kayak kopi tubruk ya. sedikit membungkukan hidung kita tuh deket dengan si cupnya Si ini. cuppingnya. Jadi aroma yang kita nilai biasanya aroma yang ada di kopi-kopi Indonesia itu seperti rempah, coklat, buah, ada buah jambu klutuk, ada tembakau, ada macam-macam. Pengaruh-pengaruhnya itu ya. Pengaruh-pengaruhnya banyak. Setelah itu kita bisa bersihkan ampasnya ini. Dengan, dibersihkan juga ya dibersihkan ampasnya. juga ampasnya. Ya. Dikit. Lalu diseruput. Dikumuk dikit, Di baru ditelan. seruputnya kayak gitu ya? Iya. Gitu. Iya. Oh. Kayak mobil ngerem pak.
Oh, Mas Mirsa ini kayaknya penemu vakum ya. Dia sedotannya kayak vakum. Coba seruput karpet ini pasti debunya banyak. Yang kedua itu buat apa tuh? Yang kedua itu tadi acidity, body ya. Lalu kedua tuh flavor, aftertaste. Yang ketiga ini adalah balance, sweetness, uniformity dan juga apakah ada hal-hal yang mengganggu. Contohnya misalnya rasa-rasa busuk misalnya mungkin aja terjadi. Rasa kayak aspal itu juga mungkin bisa terjadi. Kopi kok aspal sih? Iya, karena mungkin dari prosesnya penjemurannya. Karungnya. Ter Ya, gitu. karungnya mungkin ya. Karungnya. Key grader tuh seperti itu ya. Iya. Kalau di teh sendiri ada nggak Mbak Ratna? Teh tuh ada yang kayak gini? Kalau Ayo, di teh Buratna. mungkin namanya bukan Q grader, tapi ada Q-pad. ada tea specialist. Kemudian ada yang namanya tea blender, karena di teh itu kita juga biasanya teh itu bisa dicampur-campur gitu. Jadi misalnya dalam satu merek teh biasanya mereka tidak mungkin mengambil dari satu source saja, tapi dari beberapa perkebunan mereka akan blend supaya setiap kali dari tahun ke tahun itu punya rasa yang sama. Itu profesi namanya tea blender. Ada juga tea master. Tea master itu adalah orang yang bisa memproduksi teh dari mulai dia tahu kapan pemetikan daun tehnya sampai produksinya. Kalau di kopi kan kopi itu bisa disimpan lama baru kemudian di roaster. Kalau di teh itu antara kebun teh dengan pabrik teh itu harus berdekatan. Nah itu biasanya master yang akan membuatnya. Kemudian ada juga tea sommelier, biasanya dia bisa membuat menu untuk teh. Misalnya teh yang seperti ini untuk sebuah restoran dia akan menyusun sebuah menunya. Bahwa untuk kalau dia menyajikan makanan ini maka teh yang disajikan seperti ini, seperti wine gitu. Sekarang saya harus mengundang dulu ini nih. Ada yang namanya satu profesi. Bapak mau sunatan? Bukan, Neng. Maksudnya mengundang yang namanya profesi yang namanya di kopi itu ada yang suka membuat, ini ya kalau nggak salah ya. Oh, Racik- Bahtiar. Bukan Bahtiar, barista. Aga. Saya kemana ke depan nih? Ke depan Di nih. sini dong, di depan dong. Aga ini pernah tahun 2012 pernah menjadi juara nasional ya, Gaya? Oh enggak pernah bohong itu. Ah bener ah. Saya dapat ininya nih. Dari- Saya buka googling di Yahoo, ini nih ada nih. Ya. Iya. Yahoo. Nih ada. Gak paham nih orang. Tuh. Googling di Google. Ini Yahoo. Yahoo tuh yang paling bagus udah Yahoo Sumedang, udah paling enak. Nih, mendapatkan juara 1 di Latte Art Competition pada tahun 2012. Setahun setelahnya berhasil memenangkan Indonesia Barista Competition Regional Jakarta. Oh. Tahun 2016 Aga bertambah usianya. Ya iyalah pasti ini. Ini sekarang mau buat apa nih? Aga. Apa? Tadi disuruh buat latte Tempe apa? bacem. Oh latte, ya Iya, latte. latte. Ini kita membuat latte. Latte, tuh- latte art. Latte art. Jadi latte art tuh seni menuang susu sebenarnya. Seni menuang susu itu disebutnya latte art. Jadi di dalam nanti kemasan itu lebih menarik ya. Meni, ngomongin susu kita soalnya lebih Ya, menarik. oke buat latte dulu. Oke nih, saya latte. buat espressonya dulu ya. Ini buat apanya? Espressonya. Espresso. Espressonya dulu. Coba cium tuh Pak. Hah? Cium. Hah? Pak Enggak Denny dong. mau nyium, Pak Denny mau nyium. Yang ini mah enggak lah sama aja men. Beda, coba tanya. Cium. Bikin kue bolu itu. Ya. Ini dibuat espressonya dulu. Espresso, kopi yang Kenapa harus dipadatkan? Karena espresso itu kopi yang tertekan. Oh, kopi yang tertekan. Kasihan, Iya. Pak. Kalau ikut pilkada menang dia. Makanya dia tertekan. Siapa Makanya dia calonnya tadi tertekan ditekan-tekan. pasti dia juara. Susunya harus dingin Pak. Ini dingin. Susunya harus dingin. Iya dingin, harus dingin. Iya, dus. Nah Pak ini Denny- uap yang keluar ini apa sih sebenarnya? Oh ini uap-uap. Jadi setiap mesin espresso itu biasanya dia selain untuk air panas dan mengekstrak espresso, dia juga punya ini namanya steam one. Steam? Steam one. Steam one. Ya jadi dia Oh. emang fungsinya untuk mengeluarkan uap, Uapnya. ya uap panas. Karena kan susu yang kita sajiin kan Dingin, gitu. iya. Jadi dipanasin. Nah di setiap steam one ini Kenapa bisa- nggak pakai susu panas aja sekalian nggak usah pakai nggak udah Panasinnya dingin. gimana? Hah? Panasinnya gimana? Beda. Oh iya nggak ada Iya kan panasinnya. bener. Iya, benar. Ini buat fungsi buat manasin. Iya. Nah terus di setiap steam one ini ada lubang-lubang. Nah, Kelihatan ya lubang-lubangnya? mereka? Lubang-lubangnya ini fungsinya buat apa? Supaya kita bisa bikin foam. Jadi kalau Foamnya yang ya, dihias foam. ya untuk Ya, menghias. buih, ya buih. Yang untuk buat menghias. cukuran jenggot Pak. Ya, foam juga sama. Temen saya pernah minum tuh Pak.
Hah? Teman saya pernah minum. Dibikinin apa? Martabak. Oh martabak sih. Maksudnya tantangannya karena kan ini lebih ke cenderung lebih ke artnya di Iya, sini. gambar Pak. Oh gambar Pak Jarwo aja ya? Wah, Ngomong emang mana bisa. Terus, goyang airnya tambah keriput. Ada sekarang kalau ke kafe kopi gitu Kang Denny, si baristanya bisa cari foto kita dari googling gitu ya, dari Google, terus kita kayak dicetak gitu, ya bener ya? Bener. Oh iya? Ini ngomong Tapi saya nggak bisa. Iya benar. Bisa, ada muka saya pernah ada di kopi, mirip banget kayak muka saya. Dan pasti foto itu ngambil dari Google, bener Kang. Saya juga pernah lihat begitu Ini- Pak. Saya pesan kopi, lihat Tanpa ngelihat Pak Jarwo terlebih dulu kok bisa? Pak Jarwo kan? mana yang benar Pak Beneran. Denny. Kamu kok bisa? Enggak maksudnya aneh gitu. Hanya ngelihat sekilas tapi Pak Jarwo kok bisa? Luar biasa kamu agak-agak pintar sekali. Lihatin coba ya. Wajah Pak Jarwo Punya jelas. bakat seni lukis Begini. juga ternyata ya. Nih kamera nih coba yang kamera besar nih. Lihat Jimmy Jeep nih di sini lihat. Lu mukanya bisa persis gini ya aneh. Aneh dong. Nih dilihat dulu tuh. Pak Jarwo. Ini wajah bulldog ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kayak orang nato Pak Ada seninya ya ini tuh ya. Bener-bener. Pak lucu Denny. tadi. Ya. Saya mau lanjutkan omongan saya yang Oh yang tadi teh ya. Ini Pak kayak orang nato Pak. KPI. Iya Itu teh. kan lagi mau ngomong Bang Komeng. Biarin aja orang suka ngomong sendiri kalau jam segini biarin.